Selamat pagi Ibu Bapak. Saya sedikit gelisah pagi ini karena membaca ordinarium kita tadi. Ordinarium itu apa, Mas? Ordinarium itu nyanyian setelah pembacaan Injil. Maranatha atau Haleluya. Kira-kira Maranatha atau Haleluya, Ibu Bapak? Masih Maranatha ya. Tadi kita menyanyikan Haleluya. Ya, itu kegelisahan saya pagi hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, Maranatha dalam bahasa Yunani artinya Tuhan datanglah. Kita sudah sampai di minggu ke-4 Advent. Selanjutnya Natal sudah semakin dekat dan tempat ini sudah mau jadi. Sudah ada yang lewat sana? Sudah ada yang lewat di sana ya? Ini gambarnya seperti ini, kenyataannya bagaimana Ibu Bapak? Sudah seperti ini belum? Belum ya? Semoga rindang-rindang seperti ini dilihat itu kayak adem gitu. Ini di mana Ibu Bapak? Simpang Joglo. Konon kabarnya sudah akan jadi dan bisa dilewati untuk kita mudik atau mungkin yang mau datang ke Solo, terus depan gereja juga akan mulai ramai. Nah, ini salah satu hal yang menarik bagi saya ketika ada di Solo. Tidak terasa, saya sudah 1 tahun di GKJ Nusukan. Pertama kali dulu saya berjumpa dengan Pak Agus Widodo di tanggal 19 November, masih saya tulis di buku diari saya. Lalu berlanjut sekarang sampai berbagai macam proses, lalu sampai di tahap saat ini. Dan saya minta doanya Ibu Bapak, tanggal 28 Januari tahun depan saya mau ujian perempuan. Doanya semoga lancar. Terima kasih Bu Bapak. Nah, sekarang kan hari Ibu ya. Nah, hari Ibu. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak saja. Kan hari Ibu. Bapak-bapak sudah ngaturi selamat hari Ibu dereng? Sampun nanti saya dereng. Nah, makin sing dereng diaturi. Nggih garwane nggih ibune. Ini bapak-bapak ada yang sudah punya anak, mungkin datang ke gereja dengan anaknya. Atau mungkin anaknya masih di luar kota tapi sudah mulai dalam perjalanan. Ada yang sudah mulai datang di perjalanan, menikmati Natal bersama. Nah, saya mau tanya sama bapak-bapak ini. Pak, pernah mendengar istilah yang namanya sungsang? Pernah Pak? Pernah Pak Agung? Mbah sih pernah? Sungsangan itu apa? Wah, ibu-ibu kan terlupain ya, sungsang itu apa? Sungsang. Ibu-ibu persa ya, bagaimana rasanya melahirkan Ibu Bapak? Sakit. Saya tidak tahu rasanya soalnya. Nah, makanya saya tanya sama bapak-bapak. Konon kabarnya kalau melahirkan itu ditunggui suami itu lebih mantap begitu ya. Kabarnya begitu. Saya pernah mendengar cerita. Nah, sungsang Ibu Bapak, ada yang pernah melahirkan secara sungsang? Atau anak yang lahirnya sungsang? Sungsang itu bagaimana? Biasanya kalau lahir itu apanya duluan? Saya tidak tahu loh ini. Jarinya katanya kepalanya duluan ya. Kalau lahir kepalanya duluan. Lah kalau sungsang? Kakinya duluan. Berarti itu sebuah posisi yang terbalik. Nah, ini mbak-mbak calon ibu diperhatikan, penting ini. Rasanya sungsang dengan tidak sungsang lebih sakit mana Ibu? Lebih sakit sungsang. Karena sesuatu yang terjadi adalah tidak biasanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, peristiwa Natal, peristiwa pada bacaan kita tadi, banyak sekali adalah peristiwa yang sungsang. Sungsang bagaimana Mas? Peristiwa yang terbalik. Nah, ini menjadi momen bagi kita
apalagi kita sudah 3 hari lagi Natal, sudah mulai dekorasi pohon Natal, pernak-pernik, baju baru, apalagi Bu Pak? Harapan-harapan baru. Slide selanjutnya Om. Nah, ini saya melihat keteladanan ibu-ibu ini, karena sekarang adalah hari ibu. Ibu-ibu ini bernyanyi di balai kota. Saya tidak sempat menonton, mohon maaf, karena hujan waktu itu. Nah, dari berbagai macam ibu-ibu ini, kita belajar sebuah tema tadi bahwa ini tema hari ibu, perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Ini tema hari ibu. Sedangkan tema khotbah kita adalah siapkah untuk terkejut. Ada kejutan-kejutan apa? Selanjutnya Om. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, ada berbagai macam kejutan dalam bacaan kita tadi yang peristiwanya adalah sungsang. Sungsang bagaimana? Bethlehem itu kota kecil. Kota yang tidak besar, tetapi digunakan lahir juru selamat. Tadi di kesaksian Mika. Bahkan kota ini tidak terlalu dianggap karena bukan pusat perekonomian, tetapi dipilih oleh Allah. Lalu ada Elizabeth dan Maria. Kita tahu Elizabeth dulu sudah dikatakan mungkin tidak akan punya anak karena sudah lanjut usia. Belum lagi Maria. Ini peristiwa-peristiwa yang sungsang, tidak biasanya. Ketika Tuhan yang lahir, Tuhan yang menjadi juru selamat berarti sesuatu yang besar. Tetapi mereka menggunakan hal-hal yang sederhana. Tadi di konsistori ada sebuah percakapan-percakapan sederhana. Yang biasanya kalau namanya, saya pakai contoh saya saja. Namanya Pak Yuda. Itu biasanya istrinya dipanggil Bu. Loh, Bu siapa? Belum ada. Tadi Pak Agus gantikan dengan Bu Asih. Bu Agus. Itu menunjukkan bahwa Bu Agus ini adalah garwane Pak Agus. Nah, ini Pak Agus. Siapa Agus? Nah, gambaran seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namanya Pak Yuda, istrinya dipanggil Bu Yuda. Namanya Bu Asih karena dia adalah istrinya Pak Agus, dia panggil Bu Agus. Itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bacaan kita menarik Bapak. Kenapa perempuan dalam teks ini tidak disebutkan Bu Zakaria atau Bu Yusuf? Seringkali di teks Alkitab nama perempuan itu tenggelam, tidak ada, tidak dituliskan. Contoh, dulu ada pertanyaan CTA, disuruh menyebutkan siapa nama istrinya Kain. Itu sampai dicari di Alkitab, tidak ada, tidak dituliskan. Nah, dibukain lah betul. Tapi nama sebagai perempuan, namanya siapa, itu tidak disebutkan. Ibu bapak dan saudara-saudara, ini menjadi gambaran bahwa ternyata tentang perempuan ini juga terjadi dalam Alkitab. Bahwa penyebutan perempuan juga memiliki pemaknaan tertentu. Barangkali penulis menunjukkan bahwa ini perempuan-perempuan yang spesial. Perempuan-perempuan yang sebenarnya dia bukan siapa-siapa, tetapi karena peristiwa Natal, peristiwa menjelang Advent ini, dia digunakan dan ditulis namanya. Nah, sekarang adalah momen hari ibu. Yang penting seringkali digunakan adalah untuk bagaimana menjadi ibu yang baik. Bahkan di tahun 2024 masih seringkali ya dipanggil Pak Yuda, istrinya Bu Yuda tadi. Padahal perempuan juga memiliki nama. Ini gambaran sederhana tentang bagaimana perempuan seringkali tenggelam dalam budaya-budaya tertentu. Tidak dalam rangka ini baik atau buruk,
tetapi bagaimana perempuan ditempatkan dan menempatkan diri. Belajar dari teks kita, ternyata perempuan bisa diberdayakan, memberdayakan dirinya dengan sesederhana menyebutkan nama. Nah, Hari Ibu memberikan keteladanan bagi kita tentang ibu. Ada keteladanan Elizabeth, ada keteladanan Maria. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita tadi bergulat tentang sebuah tema sikap terhadap kejutan Allah. Bagaimana kita merespon karya Allah yang melampaui akal manusia? Kita mungkin punya banyak perencanaan terkait dengan hidup. Besok mau kemana, besok akan menjadi seperti apa, besok akan berjalan seperti apa. Bahkan seringkali dalam doa permohonannya adalah, Tuhan, ini seperti ini, saya mohon. Menariknya bacaan kita tadi menunjukkan bahwa Allah memilih yang kecil yang dianggap remeh. Ada Elizabeth, ada kota Bethlehem disebutkan di kitab Mika. Ada kisah tentang bagaimana Maria datang dan sederhana yang menjadi tindakannya adalah menyapa. Menyapa menjadi tindakan yang bisa memberikan daya bagi Elizabeth. Bahkan lebih dari itu, sikap itu memunculkan kepedulian untuk menolong sesama ibu yang sedang mengandung. Ada support system tertentu, ada dukungan-dukungan tertentu yang mungkin tidak bisa dirasakan ketika tidak dengan kondisi mengandung. Itu menjadi panggilan bagi kita. Di Advent keempat ini, siapkah untuk terkejut? Berarti kita juga melihat hal-hal sederhana dalam kehidupan kita yang mungkin bisa digunakan oleh Tuhan untuk alat melakukan karyanya. Selanjutnya, nah ini gambar apa Ibu Bapak? Lemper atau arem-arem nih? Om Yoyo sudah mulai lapar Om, di depan langsung soalnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya mau mengingatkan hal sederhana dalam hidup kita. Hidup kita itu penuh dengan, diselimuti dengan masalah. Kalau diselimuti dengan daun pisang namanya arem-arem atau lemper, ini belum sepakat ini. Arem-arem awan gitu biar bisa untuk sarapan aja. Kalau lemper ketan soalnya. Selanjutnya, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita seringkali menuntut bagaimana kita harus meresponnya. Tidak ada hidup yang tanpa masalah. Bahkan di minggu Advent yang keempat ini, sudah berapa banyak pergulatan-pergulatan yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk bergumul dengan diri sendiri, bergumul dengan kenyataan. Tahun sudah berganti, kok apa yang saya doakan di 2024 belum kunjung juga tiba. Natal sudah mau datang lagi, kok apa yang saya harapkan tidak segera datang. Ini menuntut sikap hidup kita ketika menghadapi persoalan. Sedikit cerita Ibu Bapak, kemarin ada Natal dengan anak-anak sekolah minggu. Karena dekorasinya terburu-buru, pohon Natal yang cukup besar ini Bu, Pak, jatuh. Maklum yang Pak Aryawan datang ya Pak. Nah, pohon Natal ini jatuh. Lalu banyak lampion-lampion itu berserakan dan sampai kemana-mana, dan untuk tidak nibani orang atau anak. Lalu mereka yang menjadi guru-guru sekolah minggu berusaha memasang satu persatu lampion itu tadi. Dan saya memperhatikan bagaimana guru-guru sekolah minggu bekerja bakti, menyusun kembali gereja dan menjadikan pohon Natal. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya mau bilang bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita melakukan hal yang dikatakan sebagai sebuah rutinitas tertentu, menjadi sebuah hal yang biasanya seperti ini.
menyusun satu persatu lampion-lampion dalam kehidupan kita, mendoakan satu persatu harapan-harapan kita, memberikan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dan ketika kita sudah berjarak, ketika kita sudah melampaui semuanya itu, kita bisa melihat, oh, pohon Natal yang sudah disusun itu menjadi indah. Dan apa yang kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Ada kerendahan hati dan rasa takjub akan jalan bagaimana Allah mengerjakan misterinya. Misteri Allah menjadi misteri yang menggetarkan hati manusia. Dan satu iman yang kita bisa pegang adalah yang disebutkan dalam Ibrani tadi, bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk kehendak dia sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengerjakan karyanya. Ada Allah yang begitu mengasihi kita. Dan kasih Allah tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang besar, sesederhana detak jantung kita. Apakah kita bisa berkuasa menghentikan atau menghidupkan itu semua? Tentu saja tidak. Berhenti begitu, tidak. Itu menjadi bentuk sapaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari yang nyata. Dan kerendahan hati untuk terus mengerjakan apa yang kita imani menjadi penting. Hasilnya kita mempersilahkan Allah pada gelanggang karyanya. Tidak kita kurung pada keinginan dan kehendak kita sendiri. Selanjutnya, nah, saya ingin mengajak kita, adakah yang masih sugeng di antara foto ini? Atau yang perso foto ini di mana, Ibu Pak? Wah, kesupen kok. Saya sedang belajar sejarah GKJ Nusukan, Ibu Pak. Apakah piantun-piantun yang ada di foto ini punya pandangan bahwa besok akan punya gedung gereja yang semegah ini? Dulu mungkin bisa kebaktian saja sudah, puji Tuhan. Saya melihat mereka menggunakan jarik. Sekarang sudah ada yang pakai jarik nih. Malah digeguyu pakai ketoprak nondi. Kula blangkonan mawon nggih kok. Nah, wajah-wajah ini, wajah-wajah yang sederhana, yang mungkin dengan beriman sederhana Gusti nuntun lampah kula bijang saged pinanggih kebaktian malih. Dan jangan salah Ibu Bapak, ini GKJ Nusukan mula-mula. Mungkin kalau mereka masih sugeng, siapkah untuk terkejut? Nah, kejutan seperti ini yang bisa kita jalani dalam kehidupan kita. Dan yang menjawab itu semua adalah rentetan waktu. Jadi terkejut bukan persoalan yang langsung mak bedunduk, jedel, langsung jadi sebuah kenyataan, tapi menjadi akumulasi dari habitus-habitus, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita upayakan, kebiasaan baik beriman, kebiasaan baik untuk berelasi, kebiasaan baik untuk memuliakan nama Tuhan, kebiasaan baik untuk beriman dalam misteri, sekalipun misteri itu menyakiti kita. Tetapi dalam rentang waktu ada karya Tuhan yang bisa terjadi. Dan itu melampaui pemikiran yang bisa kita lakukan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, slide selanjutnya. Pengorbanan Yesus dan janji Allah. Siapkah untuk terkejut? Ada 3 hal yang menarik. Yang pertama, janji Allah yang setia. Kejutan-kejutan Allah ini berbicara tentang janji pada bagaimana Allah hadir akan menolong kehidupan kita. Bahkan nyanyian pujian Maria tadi menunjukkan bagaimana dia memuliakan nama Tuhan karena peristiwa yang hebat dalam hidupnya. Dan itu dimulai dengan kerendahan hati. Ungkapan yang sering kali muncul dari Maria adalah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut dengan perkataan. Dan itu semua menjadi cara, momen bagi kita untuk merefleksikan karya kehidupan Yesus yang penuh kasih itu. Karena Kristus datang untuk melaksanakan kehendak Allah. Dan momen Advent keempat ini adalah momen tentang Advent
damai sejahtera, cinta kasih, di mana kelahiran, hidup, dan pengorbanan Yesus sendiri adalah wujud kasih. Ibu bapak dan saudara-saudara di dalam Tuhan, ada banyak hal sederhana yang bisa kita lihat dalam keseharian kita. Sesederhana keteladanan ibu, sesederhana kejutan-kejutan yang bisa kita terima, sesederhana rentetan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua bisa dipakai Allah untuk menggenapi janji yang Dia nyatakan. Orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan tidak akan berkekurangan, karena Dia berkehendak, Dia berkarya, tidak akan ditinggalkan kita dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Sekalipun dalam kondisi yang tidak baik pun, Allah turut menderita dalam kehidupan kita. Allah yang luar biasa itu hadir dalam sosok yang sederhana yang akan kita rayakan di Natal. Siapkah terkejut untuk hal-hal sederhana? Selamat bersetia menjalani kehidupan dengan sederhana. Kejutan Allah menyertai kita. Amin.